Shalom, selamat pagi pemirsa Hikmat Pagi dimanapun berada. Bersyukur kita berjumpa kembali pada acara Hikmat Pagi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2026. Mari sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa jika Engkau memberikan hari ini, hari yang sangat baik bagi kami. Tuhan memberikan kesehatan sehingga kami bisa bangun pada hari ini dengan badan yang sehat. Bapa, sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami sehingga apa yang nanti disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Saudara Lukas yang nanti akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini mengambil tema Roh Kudus memimpin kita bersaksi. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kalau kita masih boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara, suatu kali ada seorang pria Kristen melakukan perjalanan dinas ke luar negeri bersama pimpinannya yang ateis. Di sana dia diajak pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Namun pria Kristen itu berkata, "Maaf, saya tidak ikut ya. Saya tunggu di penginapan saja." Pimpinannya yang melihat itu kemudian bertanya, "Oh, kenapa kamu tidak mau ikut?" Kemudian pria Kristen itu menjawab, "Sebab tubuh saya bukan milik saya, tapi milik Yesus yang sudah menebus saya." Pimpinan tersebut kemudian juga tidak jadi pergi ke sana. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, pria Kristen itu menjawab panggilan Tuhan menjadi rohaniwan penuh waktu. Dan suatu ketika ia berkhotbah di sebuah gereja. Mantan pimpinannya ternyata tanpa disangka hadir juga di sana. Dan selesai ibadah, mantan pimpinannya yang ateis itu berkata, "Sikapmu konsisten sampai sekarang. Saya mau mengenal Tuhan." Saudara, dari cerita ini kita mengetahui bahwa seringkali orang lain dibawa untuk mengenal Kristus justru ketika mereka melihat kesaksian hidup dari para pengikut Kristus. Dan perintah untuk bersaksi juga sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Matius 28 ayat 19 dan juga ayat hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tuhan Yesus berjanji memberikan Roh Kudus atas diri orang percaya agar dapat menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Dan dalam ayat-ayat selanjutnya kita menyaksikan bahwa Allah benar-benar bekerja di dalam dan melalui para pengikut Kristus. Jadi setelah Roh Kudus turun, mereka bersaksi tentang Kristus dengan berani, sehingga banyak orang menjadi percaya. Nah, menariknya, perintah dan janji Kristus tidak hanya diberikan bagi para pengikut Kristus di masa lalu, tapi juga bagi setiap kita, umat percaya pada masa kini. Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi merupakan perintah agar kita bersaksi kepada mereka mulai dari yang terdekat dengan kita hingga yang terjauh, baik itu dekat secara geografis maupun secara relasi. Kiranya Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita untuk terus bersaksi bagi Kristus. Sebab Roh Kudus memimpin kita untuk mengenal dan memperkenalkan Kristus pula. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan. Bahkan Tuhan memberikan meterai keselamatan itu melalui kehadiran Roh Kudus di dalam diri kami. Dan kiranya kehadiran Roh Kudus itu juga boleh menolong kami untuk bersaksi bagimu. Baik itu
kepada orang yang terdekat maupun yang terjauh dari kami. Mampukan kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan teruslah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita. Amin.